Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosmaitasari. Saya dari Universitas Alirama Lampung. Di sini saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Nadia minta tolong ke ketua kelas ya, atau PJ kelas bisa bantu Bu Nadia untuk mimpin doa dulu ya sebelum belajar agar diberi kelancaran. Oke, silakan PJ kelas bisa bantu Bu Nadia untuk memimpin doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bu Nadia mulai pembelajaran hari ini, Bu Nadia absen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, Bu Nadia panggil satu-satu seperti biasanya. Adela, Siska, Ada. Eva, Ada, Bu. Riza, Ya, Bu. Elvia, Urfa, Fian, Habib, oke, Hafiz, yang terakhir Faiz ya. Oke. Oke, Bu Nadia masuk ke ini ya. Bu Nadia pembukaan. Di sini Bu Nadia pengen merecall kembali pengetahuannya teman-teman tentang materi minggu lalu. Masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik. Jadi materi minggu lalu yang dibahas itu terkait desain sistem menggunakan flowchart dan DFD, dan fungsinya yaitu menjelaskan proses bisnis di dalam sebuah sistem informasi. Kurang lebih begitu, Bu. Oke, betul sekali. Jadi di pertemuan kemarin itu kita membahas tentang desain sistem ya. Jadi di dalam sebuah sistem informasi atau perangkat lunak itu ada yang namanya model proses perangkat lunak. Di mana di model proses perangkat lunak itu salah satu tahapannya adalah desain sistem. Ya, jadi kalau misalkan kita ingat-ingat kembali ke materi-materi sebelumnya, materi yang pertama tentang model proses pengembangan perangkat lunak itu ada yang namanya analisis sistem ya. Kemudian ada yang namanya desain sistem. Nah, desain sistem itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang sesuai dengan pertemuan kemarin itu kita bahas materi tentang desain sistem yang digambarkan melalui flowchart ya, sama DFD. Benar yang dikatakan oleh temanmu ini. Jadi untuk saat ini itu desain sistem tidak hanya terpaku pada desain antarmukanya saja. Kalau sampean lihat Shopee, kemudian lihat sistem informasi seperti Lazada dan Tokopedia, itu kan hampir sama. Cuma desain atau peletakan menu-menunya itu beda. Tetapi kalau di pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi tidak hanya fokus ke situ, tetapi yang di desain itu banyak ya, desain sistemnya. Ada desain yang namanya desain DFD dan juga flowchart. Nah, itu fungsinya adalah untuk apa tadi? Untuk menjelaskan proses bisnis. Untuk menjelaskan proses bisnis. Proses bisnis itu seperti apa? Proses bisnis itu adalah bagaimana alur dari sebuah sistem itu berjalan. Jadi bagaimana setiap usernya itu kan banyak. Mungkin ada admin, kemudian ada customer dan lain sebagainya, penjual ya kalau di Shopee. Nah, itu mereka masing-masing dari mereka hak aksesnya berbeda-beda. Makanya kita harus membuat sebuah rancangan proses bisnis dari masing-masing user. Gitu ya. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar tentang tetap topiknya tentang desain sistem, tetapi kita beralih pada desain sistem basis datanya. Gitu ya. Kenapa penting mempelajari desain sistem basis data? Kira-kira kenapa penting? Kalau kita ikuti era sekarang, ya, era industri 4.0, ya, itu kan kita berkutat pada yang namanya big data. Pernah dengar yang namanya big data? Nah, big data itu kalau misalkan kita bayangkan, kita ambil satu contoh aplikasi Shopee ya. Aplikasi Shopee itu kan penggunanya banyak sekali, tidak hanya dari segi pembeli tetapi penjual juga. Bayangkan kalau satu orang customer saja punya berbagai macam jenis data.
Contoh datanya adalah misalkan ada nama, ada alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan kita lihat dari segi penjualnya, penjual itu selain identitas diri, alamat, dan lain sebagainya, itu kan mereka juga menginputkan berbagai macam data barang. Kemudian ada foto-fotonya. Bayangkan kalau misalkan yang menggunakan Shopee atau pengguna Shopee itu dilihat dari penjual sama pembeli, itu kan pasti ribuan. Bayangkan gimana caranya mengolah data segitu banyaknya kalau kita tidak membutuhkan bantuan dari teknologi informasi saat ini. Makanya kenapa penting kita menggunakan basis data. Gitu ya. Jadi di sisi lain kalau misalkan kita bayangkan lagi, basis data itu kita butuhkan untuk mengolah data, bagaimana cara kita mengorganisasikan data agar data itu bisa kita peroleh dengan lebih cepat dan efisien. Itu pentingnya kenapa kita harus belajar tentang basis data. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan kembali ya penerapan dari basis data dalam sistem informasi manajemen khususnya di prodinya sampean yaitu manajemen keuangan syariah. Gitu ya, jelas ya? Oke, berarti sekarang kita bisa masuk ke dalam materi ya. Sebelum materi Bu Nadia jelaskan secara lebih jauh, Bu Nadia ingin ngasih ilustrasi ke teman-teman gimana sih sistem di dalam basis data itu. Bu Nadia punya satu ilustrasi, Bu Nadia putar dulu. Kedengeran nggak suaranya teman-teman? Nggak denger ya? Oke, nggak apa-apa. Yang penting di sini yang mau Bu Nadia tegaskan adalah sebuah basis data itu bisa diibaratkan dengan gambaran ketika teman-teman masuk ke perpustakaan. Di sini Bu Nadia kan punya satu contoh gambaran tentang perpustakaan. Yang namanya basis data itu bisa diibaratkan adalah lemari ya. Jadi ada lemari di perpustakaan, kemudian buku-bukunya itu adalah datanya. Gitu. Jadi coba teman-teman perhatikan di perpustakaan itu kan pasti ada logo-logo atau kategori-kategori ya. Misalkan kalau di perpustakaan di FEBI lantai 4 itu ada yang khusus tentang skripsi. Skripsi pun pasti dibagi. Ada skripsi dari prodi mana? HKS kah, MKS kah, dan lain sebagainya. Kalau misalkan seluruh skripsi yang ada itu kita jadikan satu, sampean carinya kesusahan apa enggak? Nah, makanya perlu yang namanya basis data di sini untuk mengorganisasikan sebuah data. Nah, coba diperhatikan sebentar di situ. Bu Nadia cepatkan saja ya, biar kelihatan seperti apa modelnya. Nah, itu ada kategori buku apa saja. Sama di dalam basis data di sebuah database management system ya, yang dikelola dengan bantuan teknologi informasi juga ada yang namanya kategori di dalamnya. Nah, seperti ini ada buku agama, kemudian ada buku bahasa, ilmu murni, dan lain sebagainya. Jelas ya? Oke. Bu Nadia stop dulu videonya. Nah, sekarang Bu Nadia dari video ini pengen tahu nih pemahamannya teman-teman, yang teman-teman tangkep dari video yang Bu Nadia sampaikan barusan. Bu Nadia minta teman-teman buka link ini ya. Bu Nadia pengen tahu jawabannya teman-teman. Nah, silakan teman-teman di sini bisa buka Google ya, bisa buka Google, kemudian sampean ketik ahaslides.com ya, kemudian garing 7mxge sesuai dengan yang ada di PPT. Dicoba dulu. Ya, yang dimasukkan linknya itu ya. Jadi ada ahaslides.com garing 7mxge. Sudah ada yang bisa masuk? Sudah. Oke, kalau sudah silakan bisa diisi di situ satu kata yang mewakili database. Kira-kira apa? Setelah sampean tadi Bu Nadia berikan ilustrasi dalam bentuk video, kira-kira seperti apa database? Sudah bisa masuk? Oke, disubmit. Kalau sudah, sampean ketik satu kata, sampean submit. Sudah disubmit? Sudah. Sudah?
Oke, ternyata ada nggak yang jawab tentang sistematis di situ? Yang tadi sampean submit, ada nggak yang jawab sistematis? Ada ya. Terus ada yang jawab apa lagi tentang database? Pengelompokan. Jadi betul ya, kalau di database itu bisa identik dengan kata sistematis, efisien, efektif, sama apa tadi sampean? Pengelompokan. Pengelompokan itu sama dengan organisasi data tadi. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya di sini Bu Nadia pengen bagi teman-teman ke dalam kelompok ya. Bu Nadia berikan dulu untuk instruksinya. Oke, sekarang waktunya diskusi kelompok. Bu Nadia pengen tahu lagi pengetahuannya teman-teman. Bu Nadia punya studi kasus ya nanti yang harus dikerjakan secara berkelompok untuk menambah pemahaman teman-teman. Jadi Bu Nadia pengen tahu teamworknya teman-teman di sini dalam menyelesaikan permasalahan atau diskusi yang Bu Nadia berikan, soal-soal diskusi yang Bu Nadia berikan. Oke, sekarang Bu Nadia minta teman-teman bisa membagi kelompok ke dalam bentar ya, ada suara keretanya, tunggu sebentar. Bu Nadia pengen teman-teman satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Bu Nadia langsung bagi saja, biar cepat ya. Oke, mulai dari kelompok 1 ya Mas ya, 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan kelompok 1. Berarti nanti ada satu kelompok yang jumlahnya ada 4 ya. Nah, coba kelompok 1 mana angkat tangan? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 saja ya berarti. Oke, silakan bisa langsung bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Segera Bu Nadia nanti siapkan untuk bahan diskusi. Silakan bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing. Bisa membentuk lingkaran boleh, belakang, samping kiri, kanan, gitu aja, biar cepat. Silakan, mulai dari kelompok 1, 2, 3. Oke, sekarang Bu Nadia bagikan untuk bahan diskusinya ya. Mulai dari kelompok 1, mana? Kelompok 1, ini ya. Oke, ini ada soal dan nanti jawabannya bisa ditulis di sini ya. Saman baca dulu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung silakan langsung ditanyakan. Kelompok 2, ini pertanyaan sama jawabannya nanti ditulis di sini. Sama kelompok 3 ya, kelompok 3 ini soalnya ini kertasnya. Nanti jawabannya teman-teman bisa langsung ditulis di kertas yang sudah dia sediakan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sementara belum ya, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan bisa angkat tangan Bu Nadia di depan ya. Oke, silakan bisa dikerjakan. Waktu pengerjaannya Bu Nadia lupa, waktu pengerjaannya 30 menit ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Kalau sudah nanti Bu Nadia minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Itu ya. Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang soalnya? Dari soal yang pertama. Yang mana? Nah, kalau yang ini kan database itu, kalau di sistem itu ada yang namanya database management system. Kalau sudah masuk dengan menggunakan teknologi informasi, namanya database management system. Bukan lagi database yang Bu Nadia jelaskan di video tadi. Gitu ya. Jadi sama jelaskan coba maksudnya database management system itu apa? Wes, jelas? Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sementara belum ada. Belum ada ya? Iya. Oke. Dikerjakan? Saya mau tanya. Untuk yang ini bagaimana? Yang mana? Jadi saya jelaskan tentang komponen-komponen dari basis data. Jadi kan ada beberapa komponen di dalam basis data. Jadi basis data itu bisa dikatakan sebagai basis data jika memenuhi komponen apa saja. Itu ya. Jadi sampai nanti jelaskan itu. Sudah jelas? Oke, dilanjutkan.
Kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa angkat tangan ya. Iya, Bu. Oke, sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Ya. Kalau sudah Bu Nadia ambil tugasnya. Saja. Oke. Kelompok 1. Oke. Oke, Bu Nadia pilih langsung ya untuk kelompok yang presentasi kelompok 1. Kelompok 1 ya? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 bisa satu saja yang maju untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu cepat. Ya, pengerjaannya kelompok 1 yang ini ya. Silakan nanti bisa dijelaskan ke teman-teman mulai dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang terakhir. Boleh, silakan. Yang lain diperhatikan ketika temannya presentasi. Oke, silakan bisa diperkenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok berapa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Arisa Syafira dari kelompok 3 yang mewakili presentasi kali ini. Di sini saya akan menjawab hasil dari diskusi kelompok 3, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan database management system? Database management system terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen basis data. Yang pertama ada data, yang kedua ada hardware, yang ketiga ada software, dan yang keempat ada user. Untuk soal yang ketiga, yaitu apa tujuan basis data dibuat, yang pertama ada mencegah data redundansi, yang kedua mempermudah dalam melakukan akses terhadap data, dan yang terakhir mempertimbangkan masalah integritas. Untuk soal yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan basis data? Yang pertama, mengurangi redundansi, yang kedua menghindari inkonsistensi, dan yang ketiga terpeliharanya integritas data. Sebutkan aplikasi yang digunakan dalam pengembangan basis data, yaitu yang pertama ada Oracle, yang kedua ada MySQL, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Presentasi kali ini sudah saya jawab semua dari hasil diskusi kelompok 3. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Nadia. Oke, terima kasih. Kelompok 1 aplaus dulu untuk kelompok, kelompok 3 ya tadi. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3, teman-teman. Bagus sekali ya presentasinya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi sesi diskusi Bu Nadia lemparkan beberapa pertanyaan ya. Jadi Bu Nadia buka sesi pertanyaan. Mungkin ada kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Eva Zonita Fatmasari dari kelompok 2, izin bertanya, apakah Microsoft Access bisa digunakan untuk membuat database? Terima kasih. Oke, Nadia ulangi ya pertanyaannya ya Mbak, biar sama lebih jelas. Jadi pertanyaan dari kelompok berapa? 2 ya. Pertanyaannya adalah, apakah Microsoft Access itu bisa digunakan untuk membuat database atau mengembangkan database? Kalau yang sama jelaskan tadi kan jawabannya ada MySQL, Oracle, dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi itu apakah itu salah satunya adalah Microsoft Access? Maksudnya seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, Microsoft Access itu bisa digunakan untuk membuat basis data. Tetapi kelemahannya yaitu data yang dihasilkan itu tidak bisa diakses oleh multi-user. Karena di Microsoft Access itu hanya bisa digunakan oleh satu user. Terima kasih. Gimana? Kelompok 2 sudah jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi kelompok yang lain? Nadia tambahkan ya. Jadi betul sekali kalau Microsoft Access itu memang digunakan untuk mengembangkan database, tapi dia bisa dikembangkannya secara offline. Yang maksud dari kelompok 3 tadi di sini itu tidak bisa digunakan untuk multi user memang karena memang dia berbasis offline bukan online. Beda sama MySQL sama Oracle. Kalau MySQL sama Oracle itu memang bisa digunakan untuk multi-user. Jadi siapapun itu bisa mengakses itu. Tapi bayangkan kalau misalkan kita punya database yang kita buat di Access. Pasti nanti kalau misalkan kita mengasih data pakai flash disk lagi atau kirim data lagi. Itu namanya single user. Jelas ya? Oke, kalau sudah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Nadia persilahkan untuk kelompok 3 kembali ke tempat duduk ya. Terima kasih kelompok 3. Beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 3. Oke, Bu Nadia tadi lihat beberapa jawaban itu sudah cukup bagus ya, sudah mewakili hampir sama jawaban antara satu dengan yang lainnya.
Bu Nadia rasa dan Bu Nadia harapkan untuk pembelajaran hari ini tuh bisa memberikan pengetahuan yang lebih tentang database untuk teman-teman semua. Oke, Bu Nadia masuk ke ini ya, materi. Bu Nadia kasih materi penguatan tentang database. Bu Nadia buka dulu untuk slide presentasinya. Oke, di sini Bu Nadia punya satu materi tentang desain sistem, yaitu sistem basis data ya. Bentar Bu Nadia ini biar gampang ya. Konsep dari basis data atau database yang biasanya kita sebut dengan database management system. Untuk konsep dasarnya adalah yang pertama, database itu, tunggu sebentar ada kereta, biar lewat dulu. Oke, database di sini konsepnya sama dengan sistem berkas ya, atau sistem akses dan organisasi file. Tapi yang mendekati itu adalah organisasi file ya, karena tujuan dari database sendiri itu adalah mengorganisasikan dari data-data yang sudah ada. Nah, dia lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, basis data, konsep dari basis data sendiri kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata bisa sampai perhatikan di slide presentasi ya. Jika database ini dikaitkan dengan konsep di kehidupan nyata, bagi sebuah perusahaan keberadaan database mengambil andil dalam mendukung berjalannya bisnis yang lebih efektif dan efisien. Karena database di sini menjadi salah satu komponen utama dari sistem informasi. Database merupakan dasar untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Dalam hal ini adalah pihak perusahaan. Kalau studi kasusnya di sini adalah sebuah perusahaan ya. Kemudian salah satu contoh simpel dalam perusahaan retail ya, atau perusahaan yang menyediakan jasa jual beli di sini. Jadi untuk perusahaan retail, database itu dapat membantu kasir untuk menemukan jumlah stok barang atau harga barang yang terjual dengan lebih cepat. Ya, kembali lagi ke konsep database, yaitu tujuannya adalah untuk efektivitas dan efisiensi. Makanya kalau kita kaitkan dengan konsep kehidupan nyata, banyak sekali sekarang database itu dimanfaatkan untuk mencari data agar lebih mudah dicari dan lebih efektif serta efisien, lebih cepat. Gitu ya. Kemudian ada lagi di sini. Untuk basis data di sini contohnya adalah aplikasi sistem keuangan ya yang ada di UMKM. Bu Nadia punya satu contoh sistem keuangan. Nanti Bu Nadia tunjukkan sistem keuangannya seperti apa ya. Jadi kalau di kehidupan nyata tadi masih dikaitkan dengan sistem retail. Jadi di UMKM itu sama juga. Jadi sistemnya itu sistem retail. Bu Nadia lanjutkan lagi. Nah, kalau misalkan basis data ini kita kaitkan di keilmuan yang lain ya, atau kajian ilmu yang lain, misalkan di sini Bu Nadia yang paling menurutnya Bu Nadia teman-teman out of the box ya, jadi nggak tahu ternyata basis data itu masih bisa loh dikaitkan dengan bidang keilmuan keislaman. Contohnya di moderasi beragama. Kalau di moderasi beragama di sini jadi database, integrasi database dengan kajian keilmuan keislaman itu awalnya di sini kalau misalkan kita lihat itu ada beberapa narasi dari salah satu kepala Kementerian Agama di Kota Batam ya. Beliau menyebutkan bahwa hal lain dikatakan pentingnya adalah integrasi data. Nah, di semua lini dan sektor kita inginkan sudah berbasis data. Kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan aparatur Kemenak untuk berbenah dengan memberikan pelayanan data keagamaan umat yang lebih cepat, akurat, dan memuaskan. Tentunya data yang valid dan yang mutakhir. Nah, di sini ini Bu Nadia pernah ikut satu riset yang diadakan atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama di pusat, yaitu bagaimana cara kita mengcapture atau melihat keberagamaan masyarakat Indonesia. Itu seperti apa? Gitu ya. Tingkat toleransinya seberapa, kemudian anti kekerasannya seberapa, dan lain sebagainya. Nah, itu Bu Nadia tunjukkan. Bu Nadia tunjukkan satu website yang sudah ada hasilnya berdasarkan riset yang Bu Nadia lakukan. Jadi di sini ada satu hasil yang sudah ditunjukkan atau diposting oleh Kementerian Agama berupa indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini kaitan dengan database dengan integrasi keilmuan keislaman dan juga moderasi beragama, diketahui bahwa di sini ada beberapa
skor indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, di sini sudah diketahui untuk tahun 2017 ya, untuk tahun 2017 itu mencapai 72,27%. Dan ini sudah disebar angket kuesioner ke 34 provinsi dengan 13.600 responden. Bayangkan kalau kita mengisi kuesioner, ya kuesioner itu kan pertanyaannya banyak. Berapa data yang kita inputkan untuk satu orang? Kalau di sini kan keterangannya adalah 13.600. Bagaimana cara mengolah data atau mengolah data itu sehingga menghasilkan infografis seperti yang Bu Nadia cantumkan. Jadi itu kalau misalkan kita kaitkan dengan integrasi keilmuan keislaman. Ada lagi. Oke, jadi di sini bisa teman-teman lihat. Jadi ini merupakan salah satu integrasi antara basis data dengan kajian keilmuan keislaman. Kemudian masuk ke slide selanjutnya yaitu sekarang kita bahasnya tentang kajian basis data atau materi basis data ini bagaimana ketika kita kaitkan dengan isu-isu terkini. Kalau sekarang kita lihat kembali lagi ke awal tadi ya, Bu Nadia sudah kasih satu contoh tentang big data ya. Jadi isu terkini adalah tentang big data. Kalau misalkan kita bicara tentang teknologi. Jadi big data itu merupakan sekumpulan data yang memiliki skala besar ya. Kemudian sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional. Berarti kita membutuhkan bantuan teknologi informasi di sini untuk mengolah data dengan skala besar. Contohnya Bu Nadia contohkan tadi adalah aplikasi Shopee ya. Shopee itu sudah mengambil berapa banyak data itu? Belum transaksinya. Transaksi sudah banyak dengan menggunakan OVO bisa ya. Kemudian Shopee Pay dan lain sebagainya. Itu contohnya. Terus di sini Bu Nadia punya hasil-hasil riset ya. Jadi kalau misalkan di database itu ada satu alat yang digunakan untuk mengembangkan database. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, ada satu yang pertama MySQL, yang kedua adalah Oracle ya. Kemudian ada lagi untuk offline yang bisa digunakan oleh single user tadi adalah Microsoft Access ya. Kalau Microsoft Access itu kelemahannya memang dia nggak bisa diakses oleh multi user. Itu. Kemudian di sini ada beberapa penelitian ya. Jadi ada beberapa penelitian yang sudah mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web dan itu menggunakan MySQL sebagai pengembangan database-nya. Jadi toolnya atau alatnya yang digunakan untuk mengembangkan database itu adalah menggunakan MySQL. Kenapa MySQL banyak digunakan? Karena MySQL di sini memang dia lebih istilahnya lebih kompatibel dengan bahasa pemrograman yang dikembangkan. Gitu ya. Jadi banyak sekali programmer yang sudah menggunakan MySQL sebagai pengembang database, alat pengembang database. Di sini salah satu contohnya adalah penelitian ya. Jadi ada beberapa penelitian di sini yang sudah Bu Nadia tulis di sini. Coba nanti sampean bisa cek sendiri. Ada linknya, sampean bisa cek di situ. Penelitian yang dilakukan oleh Raihanisa, Eriko Dwi Ramadana dan juga Azizah Fatmawati pada tahun 2020. Dia mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan. Jadi di sini Bu Nadia kasih satu contoh pengaplikasian database itu di dalam sebuah riset ya, riset teknologi yaitu pengembangan sistem informasi manajemen keuangan di Pondok Pesantren Ad-Duha. Gitu ya. Kemudian di sini ada lagi integrasi dari hasil pengabdian masyarakat ya. Jadi di hasil pengabdian masyarakat juga ada, Bu Nadia lupa ya di sini. Jadi Bu Nadia tulis di sini untuk pengabdian masyarakatnya hasil riset juga, tapi hasil riset pengabdian masyarakat bukan penelitian. Kalau hasil riset pengabdian masyarakat di sini Bu Nadia tulis ya, coba nanti bisa dicek sendiri. Oke, jadi di sini bisa teman-teman lihat. Jadi ini merupakan salah satu integrasi antara basis data dengan kajian keilmuan keislaman. Kemudian masuk ke slide selanjutnya yaitu sekarang kita bahasnya tentang kajian basis data atau materi basis data ini bagaimana ketika kita kaitkan dengan isu-isu terkini. Kalau sekarang kita lihat kembali lagi ke awal tadi ya, Bu Nadia sudah kasih satu contoh
tentang big data ya. Jadi isu terkini adalah tentang big data. Kalau misalkan kita bicara tentang teknologi. Jadi big data itu merupakan sekumpulan data yang memiliki skala besar ya. Kemudian sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional. Berarti kita membutuhkan bantuan teknologi informasi di sini untuk mengolah data dengan skala besar. Contohnya Bu Nadia contohkan tadi adalah aplikasi Shopee ya. Shopee itu sudah mengambil berapa banyak data itu? Belum transaksinya. Transaksi sudah banyak dengan menggunakan OVO bisa ya. Kemudian Shopee Pay dan lain sebagainya. Itu contohnya. Terus di sini Bu Nadia punya hasil-hasil riset ya. Jadi kalau misalkan di database itu ada satu alat yang digunakan untuk mengembangkan database. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, ada satu yang pertama MySQL, yang kedua adalah Oracle ya. Kemudian ada lagi untuk offline yang bisa digunakan oleh single user tadi adalah Microsoft Access ya. Kalau Microsoft Access itu kelemahannya memang dia nggak bisa diakses oleh multi user. Itu. Kemudian di sini ada beberapa penelitian ya. Jadi ada beberapa penelitian yang sudah mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web dan itu menggunakan MySQL sebagai pengembangan database-nya. Jadi toolnya atau alatnya yang digunakan untuk mengembangkan database itu adalah menggunakan MySQL. Kenapa MySQL banyak digunakan? Karena MySQL di sini memang dia lebih istilahnya lebih kompatibel dengan bahasa pemrograman yang dikembangkan. Gitu ya. Jadi banyak sekali programmer-programmer yang sudah menggunakan MySQL sebagai pengembang database, alat pengembang database. Di sini salah satu contohnya adalah penelitian ya. Jadi ada beberapa penelitian di sini yang sudah Bu Nadia tulis di sini. Coba nanti sampean bisa cek sendiri. Ada linknya, sampean bisa cek di situ. Penelitian yang dilakukan oleh Raihanisa, Eriko Dwi Ramadana dan juga Azizah Fatmawati pada tahun 2020. Dia mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan. Jadi di sini Bu Nadia kasih satu contoh pengaplikasian database itu di dalam sebuah riset ya, riset teknologi yaitu pengembangan sistem informasi manajemen keuangan di Pondok Pesantren Ad-Duha gitu ya. Kemudian di sini ada lagi integrasi dari hasil pengabdian masyarakat ya. Jadi di hasil pengabdian masyarakat juga ada, Bu Nadia lupa ya di sini. Jadi Bu Nadia tulis di sini untuk pengabdian masyarakatnya hasil riset juga, tapi hasil riset pengabdian masyarakat bukan penelitian. Kalau hasil riset pengabdian masyarakat di sini Bu Nadia tulis ya, coba nanti bisa dicek sendiri. Oke, kalau teman-teman bisa cek di sini, itu teman-teman bisa nanti ngakses sendiri ya, ngakses sendiri dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan pada Desa Ngadirejan yang diriset oleh Ati Rusmayanti pada tahun 2014. Jadi hasil riset dari pengabdian ya punyanya Ati Rusmayanti, kemudian punyanya Raihanisa dan Happy Anita Margareta di sini sama-sama menghasilkan sistem informasi yang memiliki kriteria layak untuk digunakan. Ya, dengan menggunakan database MySQL dan menggunakan teknik pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi yaitu waterfall. Seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Gitu, jelas ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Nadia sampaikan. Bu Nadia kasih sumber belajarnya, nanti sampean ini ya pelajari sendiri, sampean pelajari kembali. Ketika sampean lupa, sampean boleh buka sumber belajar yang Bu Nadia cantumkan di slide PPT. Oke, ada video YouTube, kemudian ada artikel ilmiahnya juga. Oke, gitu jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, materi sudah selesai. Ayo yang semangat karena ini sudah mau penutupan ya. Jadi Bu Nadia pengen ngasih ice breaking ke teman-teman ya. Ikuti Bu Nadia biar lebih semangat lagi ya. Kalau Bu Nadia bilang tepuk 1, sampean tepuk 1. Kalau Bu Nadia bilang 1, jangan ada yang tepuk. Tepuk 1 contohnya. Tepuk 2. Tepuk 2. 2. 1. Jelas ya? Oke, Bu Nadia mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Oke. Tepuk 13. Apa itu? Tepuk 13 tidak tahu.
Tepuk 13 itu tepuk pramuka. Ya. Bu Nadia ulangi, tepuk 13. Oke, sip. Oke, sekarang materi yang Bu Nadia sudah sampaikan sudah selesai. Teman-teman juga sudah belajar melalui diskusi tadi ya, secara berkelompok. Sekarang Bu Nadia pengen tahu gimana pemahamannya sampean setelah mendapatkan materi yang Bu Nadia sampaikan dan juga yang sudah teman-teman diskusikan tadi. Kira-kira ada yang bisa membantu Bu Nadia untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Kesimpulannya? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Izin menjawab, saya Elvia Karisma Putri, NIM 135. Bahwasanya untuk kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini, database manajemen sistem itu terdiri dari sekumpulan data yang saling berhubungan dan suatu himpunan program yang melakukan akses terhadap data tersebut. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada ya? Aplaus dulu buat Mbak Elvi ya. Oke, betul sekali tadi ada yang sudah dijelaskan oleh Mbak Elvi, poin-poinnya itu benar dia tambahi ya. Jadi penting juga kita tahu penerapan basis data itu terhadap kehidupan nyata, seperti yang Bu Nadia jelaskan sebelumnya. Jadi misalkan kalau kita integrasikan dengan keilmuannya teman-teman, manajemen keuangan syariah, ya. Jadi database ini bisa kita gunakan di dalam pengembangan sistem informasi manajemen keuangan. Jadi bagaimana kita mengelola data keuangan sebesar itu, agar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Jadi ya, kalau di penerapan ke bidang keilmuan lain, tadi Bu Nadia sudah contohkan salah satunya, yaitu kita bisa mengetahui tingkat keberagamaan masyarakat Indonesia. Apakah banyak yang toleransi atau bahkan melakukan kekerasan terhadap agama lain dan lain sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, untuk materi pengayaan untuk bekal teman-teman agar bisa lebih mantap lagi tentang basis data, nanti Bu Nadia minta pilih satu artikel ilmiah, cari satu artikel ilmiah untuk tugas di rumah saja ya. Silakan direview ya, dicari kekurangannya apa, kelemahannya apa, kemudian dirangkum jadi satu. Artikelnya tentang sistem informasi manajemen keuangan. Ya, sampean nanti review kelemahan kelebihannya seperti apa dari satu artikel ilmiah itu. Kalau sudah nanti minggu depan bisa dikumpulkan ke Bu Nadia. Oke, gitu aja ya dari Bu Nadia. Terima kasih atas kehadirannya. Bu Nadia sampaikan beribu-ribu terima kasih karena sudah mau bersedia untuk bisa berdiskusi di kelas dengan sangat baik hari ini teman-teman ya. Kemudian Bu Nadia sampaikan mudah-mudahan ilmunya yang Bu Nadia berikan ke teman-teman di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya dan di masyarakat nantinya. Itu aja dari Bu Nadia. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum.